Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khurul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar amma ba'd. Al-ikhwah hafizakumullah. Alhamdulillah kembali kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan tadabbur kita berkenaan dengan surat An-Naba, di mana kita sudah menyampaikan bahwa orang-orang kafir mereka bertanya-tanya dengan pertanyaan membantah tentang berita yang begitu besar, baik itu berkaitan dengan Nabi Muhammad SAW, Al-Quranul Karim, atau hari kebangkitan. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian mengancam orang-orang yang membangkang tersebut adalah bahwa mereka akan mengetahui akibat dari pendustaannya, akibat dari perbuatannya, akibat dari pengingkarannya, baik di dunia ataupun juga nanti setelah mereka meninggal dunia, baik itu di alam kubur dan juga nanti di akhirat kelak. Setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala menunjukkan kepada kita semua berkenaan dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menyatakan, alam naj'alil arda mihada, bukankah kami telah menjadikan bumi itu sebagai hamparan? Al-ikhwah hafizakumullah, di dalam ayat ini terkandung pertanyaan yang memberi motivasi kepada kita yang berakal untuk menggunakan akal ini semaksimal mungkin untuk kita gunakan berpikir, kemudian mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, baik yang ada di alam ataupun juga yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Selanjutnya juga dalam ayat ini Allah menyatakan, alam naj'alil arda mihada, bukankah kami telah menjadikan bumi itu sebagai hamparan? Allah tidak menyatakan alam nakhluq, bukankah kami tidak menciptakan, ya al-ikhwah. Karena sebagian para ulama mereka menyatakan antara al-khalqu dengan al-ja'lu itu ada perbedaan. Kalau khalaqa, menciptakan sesuatu tanpa ada contoh sebelumnya, sedangkan ja'ala itu adalah menjadikan sesuatu dari hal yang sudah ada. Al-ikhwah azakallah. Dan dari ayat ini pun al-ikhwah azakallah, sebagian para ulama menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan bumi terlebih dahulu, baru kemudian setelah sekian lama waktu berselang Allah menjadikannya sebagai hamparan. Jadi dulunya belum menjadi hamparan. Dan juga di antara mereka ada yang berpendapat bahwasannya Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan bumi terlebih dahulu sebelum menciptakan langit. Dan ini pun seperti dikatakan oleh Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala di dalam tafsirnya, tafsir Ibnu Katsir, ketika beliau membawakan firman Allah dalam surat Fussilat ayat 7-12, kemudian dalam surat An-Nazi'at contohnya ayat 27-31, maka beliau menyatakan bahwa ayat tadi merupakan dalil bahwasannya Allah Subhanahu wa ta'ala menghamparkan bumi setelah sebelumnya Allah menciptakannya. Dan juga kata beliau al-ikhwajakallah, fa amma khalqul ardi faqablas sama, bahwasannya Allah menciptakan bumi sebelum menciptakan langit. Ini kata Ibnu Katsir rahimahullah. Begitu juga kalau kita lihat contohnya di dalam tafsir Ibnu Ashur, ya, At-Tahrir wa Tanwir, beliau juga mengambil pendapat yang senada dengan apa yang disampaikan oleh Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Dan dalam ayat ini pun alam naj'alil arda mihada terkandung isyarat adanya kebangkitan. Karena sesungguhnya al-ikhwa azanallahu iyyakum, sebagaimana Allah mampu menjadikan bumi sebagai hamparan di mana di atasnya manusia hidup, kemudian di dalamnya mereka menguburkan orang-orang yang meninggal dunia, maka nanti darinya Allah akan membangkitkannya pula. Sebagaimana al-ikhwa azanallahu
menciptakan di awal kali itu adalah lebih sulit daripada mengembalikannya. Maka ini pun adalah dalil bagi orang-orang kafir yang membangkang ataupun membantah dan mendustakan akan adanya hari kebangkitan adalah dengan diperlihatkan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Alam naj'alil arda mihada. Bukankah kami telah menjadikan bumi sebagai hamparan? Kemudian Allah menyatakan wal jibala autada, dan gunung-gunung sebagai pasak. Ketika Allah menyatakan bukankah kami telah menjadikan bumi secara umum sebagai hamparan, tapi kemudian Allah menyebutkan gunung-gunung dipisah daripada bumi, itu menunjukkan bahwasannya gunung memiliki fungsi yang begitu besar terhadap bumi, yaitu adalah untuk menjaga keseimbangannya agar dia tidak berguncang. Maka dijadikanlah gunung sebagai pasak. Dan Allah kemudian melanjutkan wa khalaqnakum azwaja, dan kami telah menjadikanmu berpasang-pasangan. Nah, ikhwa azanallahu wa iyyakum, Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya berpasang-pasangan. Ada laki-laki, ada perempuan, ya. Kemudian juga bukan hanya berpasang-pasangan dalam jenis kelamin, tapi juga bersifat umum. Allah menjadikan di antara mereka ada yang tinggi, ada yang pendek, kemudian ada dalam kulit, contohnya ada yang berkulit putih, kulit hitam dan sebagainya. Kemudian juga Allah menjadikan di antara mereka ada yang kaya, ada yang miskin, dan setiap kehidupan yang mereka lalui pun dihadapi. Kalau mereka mendapatkan nikmat, tentu mereka akan bersyukur. Kalau mendapatkan musibah, maka orang-orang beriman pasti akan bersabar. Maka Allah menjadikan kalian berpasang-pasangan. Dan kita juga ikhwazakallah mengetahui bahwasannya dengan berpasang-pasangan inilah adalah salah satu cara untuk menggapai kesempurnaan. Jadi kita akan saling melengkapi. Untuk menggapai kesempurnaan adalah dengan adanya berpasang-pasangan. Laki-laki dengan perempuan. Laki-laki memiliki kelebihan, keutamaan, tapi juga ada kekurangannya. Perempuan juga seperti itu, ada kelebihan, ada kekurangannya. Maka kelebihan yang dimiliki oleh laki-laki adalah untuk menutup kekurangan yang ada pada diri perempuan. Begitu juga kelebihan yang dimiliki oleh perempuan untuk menutupi kekurangan yang ada pada laki-laki. Jazakumullahu khairan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.